Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsyadila Laudiva dari kelas 11 MIPA 5, absen 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal polinomial yang berasal dari SBMPTN, UTBK, dan lain-lain. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Oke, jadi kita langsung aja ke soal yang nomor pertama. Nah, soal yang nomor pertama ini tuh dari soal SPMB tahun 2006. Jadi soalnya ditulis dulu ya. Diketahui f. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal yang ini tuh kita langkah pertamanya tuh kan di sini diketahui nih jika gx dibagi dengan x min a. Nah, berarti kita cara cepat untuk menentukan nilai x itu berarti tinggal x di sini ya. X min a sama dengan 0. Kita pindah ruas, berarti x-nya itu sama dengan a. Nah, udah diketahui nih x-nya itu sama dengan a. Lalu langkah selanjutnya kita tinggal substitusi si x sama dengan a-nya itu ke persamaan yang gx. Karena kan di sini dia pasangannya nih gx dengan x min a. Nanti tuh fx tuh kita bakal kita masukin setelah kita udah mengetahui si nilai a-nya ya. Jadi kita pertama cari dulu nilai a-nya berapa. Oke, berarti sama dengan kita tinggal masukin aja nih ya. GA sama dengan A pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung A kuadrat ditambah 2 kali A ditambah 2. Nah, habis itu kita tinggal beresin, tinggal disederhanain. Tambah 2. Oh ya, jangan lupa ini sama dengan 1 ya, karena bersisa 1. Berarti ini dikurang 1 sama dengan 0, sehingga GA itu jumlahnya A pangkat 3 ditambah 2A kuadrat ditambah 2A 1 plus 1 sama dengan 0. Nah, lalu kita harus menentukan atau mencari si akar dari nilai A-nya ini nih berapa. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja kayak cara kita memfaktorkan bilangan kuadrat gitu kan. Kayak kalau misalnya ada A kuadrat sama dengan 1 tuh kan bisa aja min 1, bisa aja 1. Karena kan kalau min 1 kali min 1 tuh hasilnya positif 1. 1 kali 1 juga hasilnya positif 1. Oleh karena itu, kita harus sementara tuh ngasih si nilai A-nya tuh 2 ya. Sebagai nanti tuh biar kita uji coba mana nilai A yang benar gitu. Yang memenuhi si syarat dari persamaan ini. Syarat dari persamaan ini tuh disama dengan 0. Jawabannya, berarti kita harus cari nilai A yang hasilnya tuh kalau misalnya dimasukin ke sini tuh sama dengan 0. Nah, di sini tuh berarti A-nya tuh bisa plus minus 1. Artinya A-nya tuh bisa sama dengan 1 atau A-nya tuh bisa sama dengan 1. Ini minus 1 ya maksudnya. Oke, cara selanjutnya kita masukin nilai A-nya ya. Pertama kita cobain dulu deh yang A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1 kita tinggal masukin aja ke sini ya. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 0. Berarti 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 sama 0. Ini udah jelas banget hasilnya tuh beda ya. Ini tuh 6 sama dengan 0. Nah, berarti A sama dengan 1 itu salah. Nah, kita sekarang cobain yang A sama dengan min 1. Min 1 pangkat 3 tambah 2 kali min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini min 1 pangkat 3 tuh kan artinya min 1 ya. Karena kalau dipangkatin ganjil tuh tetap negatif. Terus ini berarti jadi ditambah 2, dan di sini ini jadi min 2, dan di sini jadi tambah 1 sama dengan 0. Nah, min 1 tambah 1 itu 0. 2 dikurangin 2 sama dengan 0. Nah, berarti A yang benar itu adalah A minus 1, karena dia itu hasilnya memenuhi syarat dari si persamaan yang sebelumnya. Berarti ini adalah nilai dari A-nya ya. Nah, setelah itu kita masukin si nilai A ini ke yang fx dibagi x min A, bersisa berapa. Nah, kita lanjut aja di sini kali ya. Oke, fx itu berarti kalau misalnya dibagi x min A tuh berarti kita tinggal masukin gini aja. Dibagi
dibagi X min A ya. Berarti X min dalam kurung min 1 ya. Berarti dibagi X plus 1 gitu. Nah, habis itu kita lakuin hal yang sama yang kayak yang pas awal nih, dipindahin ruas. X plus 1 sama dengan 0, berarti X itu sama dengan min 1. Oke. Habis itu kita masukin, karena ini tuh kan maka fx-nya berapa nilainya, kita masukin ke nilai yang fx yang ini nih. Udah, berarti tinggal min 1 pangkat 4 ditambah min 1 pangkat 3 min 2. Berarti kan ini sama dengan 1 dikurangin 1 dikurangin 2. Berarti nilai fx dibagi x min a itu sisanya adalah sx itu sama dengan min 2 ya. Oke. Jadi segini untuk cara penyelesaian atau pembahasan soal polinomial yang nomor 1. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, kita ini ada soal dari UTBK tahun 2019 yang saintek. Soalnya tuh dulu nomornya. Oke, jadi gimana cara kita untuk menyelesaikan soal ini? Nah, pertama tuh kan kita udah pernah diajarin tentang teorema sisa. Teorema sisa tuh yang ini. Suatu teorema yang bunyinya tuh fx. Kalau fx itu sama dengan px. Px tuh pembagi ya. Px dikali dengan hx tambah sisa. Jadi px itu adalah pembagi, hx itu adalah hasil, dan sx ini adalah sisa. Nah, si teorema sisa ini benar-benar kepake ya untuk menyelesaikan si soal ini. Kayak gimana caranya di sini? Miring ya? Oke. Nah, jadi kita pertama tulis dulu nih si persamaan polinomial ini nih, yang ax pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah b min 2 x tambah b. Tuh, nah sama dengannya tuh sama apa? Sama yang persamaan yang kita dapetin dari teorema sisa ini. Kan di sini udah diketahui nih, pembagi dikali hasil tambah sx, udah berarti kita tinggal masukin aja. Pembaginya itu adalah x kuadrat plus 1, dan hasilnya itu adalah yang dicarinya, dan sx-nya itu adalah 0. Hasilnya ini kebetulan bukan dicari sih, tapi lebih tepatnya tidak diketahui. Jadi nanti kita tulis hx aja gitu ya. Oke, berarti ini sama dengan x kuadrat plus 1 dikali hx ditambah sx-nya. Ditambah sx-nya berapa? Di sini ada keterangan habis dibagi ya. Berarti kalau gitu sx-nya itu sama dengan 0. Berarti karena dia tuh tidak menyisakan angka berapapun, berarti 0. Nah, habis itu kita langsung ubah si hx ini menjadi hx tambah 0 ini kita ubah jadi persamaan ax tambah b. Ini berarti ini jadi x kuadrat tambah 1, ini ax tambah b. Oke. Ini supaya nantinya kita bisa menyelesaikan buat menentukan buat mencari nilai a-nya berapa, nilai b-nya berapa lewat si persamaan polinomial ini. Kita tinggal salin aja yang dari atas ya. Tambah b min 2 x tambah b. Nah, habis itu kita kaliin si x kuadratnya. X kuadrat kali ax itu kan berarti jadi ax pangkat 3 ya. Ax pangkat 3 terus x kuadrat tambah dikali b itu berarti jadi bx kuadrat, dan 1 kali ax itu berarti jadi ax, dan b kali 1 itu jadi b. Nah, setelah itu kita salin lagi si angka ini. Tambah b min 2 x tambah b.
Ya udah kita samain nih, ax pangkat 3 kan kalau polinomial tuh yang harus tinggal disama denganin, tapi si pangkatnya harus sama kan. Berarti ax pangkat 3 sama dengan ax pangkat 3 udah 91. Di sini 3x kuadrat sama dengan bx kuadrat. Berarti 3 itu sama dengan b ya. Ini yang persamaan satunya. Dan untuk yang persamaan duanya, kita lihat dari sini. B-2 sama dengan A. B-2 sama dengan A. Tadi B-nya kita udah tahu 3, berarti 3 dikurangin 2 sama dengan A. Berarti A-nya itu sama dengan 1. Nah, kita udah nemu nih nilai B sama A-nya. Nilai B-nya 3, nilai A-nya 1. Yang ditanya itu A plus B. Maka dari itu, A plus B itu sama dengan 1 ditambah 3. Jadi jawabannya adalah 4. Jadi sekian untuk pembahasan latihan soal polinomial UTBK tahun 2019 yang nomor 2. Oke, jadi selanjutnya untuk yang nomor 3, ini tuh soalnya dari soal SBMPTN tahun 2017 yang saintek. Jadi soalnya itu hasil bagi Oke, nah itu sama kayak pakai teorema sisa yang tadi nomor 2, di mana teorema sisa itu berbunyi fx sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa ya. Nah, ini teorema sisa. Nah, kita tinggal aplikasikan di dalam bentuk soal ini juga bisa. Nah, jadi yang pertama itu kan kita tahu nih Px itu sama dengan H. Px itu dikali hasil ditambah sisa. Nah, kita tinggal masukin aja nih. Kan pembaginya tuh X min 1 nih ya. Berarti X min 1 lalu dikali Qx. Nih, adalah Qx ya. Hasilnya sisanya 1 ditambah 1. Nah, lalu habis itu kita masukin Px-nya. Px-nya itu yang ini, A min 2B X pangkat 3 X pangkat 3 ditambah A tambah B X kuadrat tambah 1. Kita masukin aja lewat sini ya. X min 1 kali Qx tambah 1. Nah, setelah kita masukin, kita tinggal cari tahu si pembuat 0 dari X min 1. Berarti kan berapa dikurang berapa yang hasilnya 0. Berapa kurang min 1. Berapa ya dikurangin 1 hasilnya 0. Berarti 1 kan ya pembuat 0-nya. Ya habis itu kita kaliin aja si X-nya itu sama 1. Berarti kan A min 2B ditambah A plus B ditambah 1 sama dengan 1 min 1 kali Q. Q-nya udah ya tadi, X-nya 1 ditambah 1. Nah, berarti kan ini habis ya, 0, berarti tinggal 1. Dan di sini tuh 2A tambah B tambah 1. 2. Nah, maaf. Ini 2A min B tambah 1, berarti jadi 2A sama dengan B ya. Ini kita dapat suatu persamaan. Kan 1 dikurangin 1 habis ya. Nah, habis itu kita lanjut ke untuk mencari persamaan selanjutnya. Nah, kita tuh diketahui yang nih Qx dibagi oleh X plus 2. Kita cari tahu dulu pembuat 0-nya dari X plus 2 itu berarti min 2 ya. Bersisa min 8, berarti bisa dikatakan seperti ini. Ini tuh berdasarkan teorema sisa ya, supaya ini tuh mempermudah kita dalam mencari si nilai A plus B-nya. Nah, habis itu kita lakuin hal yang sama kayak ini sebelumnya, cuman bedanya kita tinggal substitusiin aja si nilai B-nya dengan 2A. Berarti jadi A dalam min 2 dalam kurung 2A X pangkat 3 ditambah A tambah 2A X kuadrat tambah 1. Ini sama dengan X min 1 ya masih ya. Karena kan kita
kali Q X tambah 1. Habis itu kita tinggal kali aja. Min 2 kali 2A min 4A min 4A ditambah A berarti jadi min 3AX pangkat 3. Terus ini 2X kuadrat ditambah A berarti 3AX kuadrat tambah 1 ya. Terus ini X min 1 kali QX tambah 1. Nah setelah itu gimana untuk step selanjutnya? Nah abis itu bedanya kita tinggal masukin aja si nilai dari Q min 2 nya. Gimana caranya nih? Berarti kita tinggal masukin aja nih X nya itu sebagai kan min 2. Ini biar gak bingung aja ya. 3A min 2 kuadrat tambah 1 sama dengan X min 1 kali Q X plus 1. Berarti ini jadi kan min 2 kali min 2 pangkat 3 itu kan min 8. Berarti min 8 kali min 3A itu 24A. Terus ditambah ini tuh 3A kuadrat min 2 kuadrat tuh kan 4 dikali 3A berarti 12A ditambah 1 sama dengan, nah ini kita tinggal masukin aja kan min sama dengan X min 1 nih ya. Terus si QX nya tuh sama dengan min 2, kita udah masukin min 2. Nah berarti di sini tuh jadi min 3Q dalam kurung min 2 tambah 1. Nah kita kan udah dapet nih ya Q min 2 nya itu berapa. Q min 2 nya itu sama dengan min 8. Jadi kita tinggal jumlahin aja nih 36A. Nih sebelumnya kelihatan ya, hapus lagi, ada ke atas. Ini jadi 36A ditambah 1 sama dengan min 3 kali min 8 tambah 1. Berarti kan sama aja 36A sama dengan 24. Nah, berarti di sini kita dapat di sini aja nulis A-nya. A-nya itu sama dengan 24/36. Berarti sama dengan dibagi 12 berarti 2/3 ya A-nya. A-nya tuh 2/3. Nah, setelah itu sebenarnya ini belum beres, jadi dihapus aja dulu kali ya. Oke, nah selanjutnya kita udah nentuin tadi kan nilai A-nya tuh sama dengan 2/3. Nah sekarang gimana caranya biar kita bisa dapat nilai B-nya? Nah kita kan tadi ada tuh persamaan kalau misalnya kita tulis aja lagi ya. B itu sama dengan 2A. Yang pertama kita temuin banget itu. Ya udah berarti kita tinggal masukin aja. B itu sama dengan 2 kali 2/3. Berarti B-nya itu kan 4/3 ya. Nah, habis itu kita ditanya nilai A plus B-nya berapa. Kita udah dapat B-nya itu 4/3, maka nilai A plus B-nya itu sama dengan 2/3 ditambah 4/3. 6/3 sama dengan 2. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 2. Sekian dari pembahasan soal nomor 3. Oke, selanjutnya buat pembahasan nomor 4, ini tuh ada dari soal SBMPTN tahun 2018. Nah, jadi soalnya tuh sisa pembagian. Oke, jadi selanjutnya buat cara atau pembahasan si nomor 4 ini tuh sama aja dengan kita bisa pakai si teorema sisa yang tadi sebelumnya udah dijelasin. Jadi yang pertama kita tuh harus cari tahu dulu si pembuat 0 dari X plus 1-nya. Berarti itu kan X sama dengan min 1 ya, si pembuat 0-nya. Nah lalu X min 1 ini kita substitusiin, kita masukin ke si PX persamaannya ini. Berarti itu jadi P dalam kurung min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah A kali min 1 kuadrat ditambah 4B
kali min 1 min 1. Nah ini tuh hasilnya jadi min 1 ditambah A min 4B min 1, dan ini jangan lupa ya sama dengan min A min 2, kan di sini ada sisa nih, sisa sama dengan min A min 2. Nah kita coret ininya, karena kan min 1 dikurangin 1 sama dengan min 2 berarti habis, berarti di sini tinggal sisa A min 4B sama dengan min A. Berarti min 4B itu sama dengan min 2A, alias 2A sama dengan 4B gitu ya. Atau kita bisa kecilin jadi A sama dengan 2B. Nah kita udah ngecilin ya si A ini sama dengan 2B. Nah setelah itu supaya kita bisa mengetahui nilai B-nya, kita bisa menggunakan si cara susun. Kita bikinnya dulu nih. Nah cara susunnya itu gimana sih caranya? Nah kita tinggal masukin aja si persamaan ini, X pangkat 3 tambah AX kuadrat ditambah 4BX min 1. Ini sebenarnya kayak sama sih kayak cara pembagian gitu, cuman bedanya ini dengan yang teknik polinomial gitu. Kan ini tuh dibaginya sama X kuadrat plus 1. Berarti yang pertama kita harus ngabisin si X pangkat 3 ini. Gimana caranya? Ya cari gitu gimana cara biar X pangkat 3 ini habis, berarti patokannya dari X kuadrat. Nah, X kuadrat kali berapa hasilnya X pangkat 3 dikali X kan? Ya udah berarti kita taruh X di sini. Nah, berarti ini dikali ini kali ini X pangkat 3. Terus ini X kali 1. Nah, perkalian yang sama si angka di setelah X ini, yang penjumlahan ini, taruh di paling belakang. Oke, setelah ditaruh paling belakang, nih yang di sejajar sama X ya, kita kurangin. Ini berarti jadi habis, berarti sisanya tuh AX kuadrat ditambah 4B min 1, kita keluarin aja ya si ininya, 4B min 1 kali X. Nah setelah itu kita juga harus ngabisin si AX kuadrat. Pokoknya cara susun ini kita tuh harus nyari kayak si X nya berapa supaya bisa habis gitu, sampai kita menemukan sisa yang ujung sampai udah nggak ada si nilai X yang berpangkat ya maksudnya. Nah berarti di sini kita butuh X lagi kan ya, atau kita butuh A lagi nih untuk ngabisin si A nya. Berarti kita ditulis di sini ditambah A. Nah habis itu berarti kita kali A di sini ya, kali di sini ada A kali ini berarti AX kuadrat. Nah terus di sini kita taruh lagi di sini A, kita kurangin, dan ini AX kuadrat sama A ini bakal, nah ini udah kelihatan ya, AX kuadrat sama A itu nanti habis gitu si hasilnya. Nah berarti ini sisanya tuh tinggal di sini aja kali ya, nulis sisanya. Ini kita tulis sini aja ya sisanya tuh berarti 4B min 1 dulu ya, 4B min 1 X, 4B min 1 X dikurangin A itu sama dengan, ini kita sama denganin si kayak polinomial gitu supaya nanti tuh dia bisa ketemu gitu si B-nya berapa. Kan di sini kita nggak diketahui ya, B ini kan sama dengan habis, berarti sama dengan 0x ditambah ini nih min 5a plus b, soalnya kan di sini ada sisa pembagiannya, tapi di sini nggak ada hasilnya gitu, habis. Berarti sisanya tuh kan min 5a plus 4b, min 5a plus 4b. Ya udah kita tinggal sama dengan aja, 4B min 1 sama dengan 0, berarti 4B sama dengan 1, B nya berarti 1/4 gitu kan ya. Oh, kurang kelihatan ya B nya. Nah di sini 4B min 1 sama dengan 0, maka B nya itu sama dengan 1/4 gitu kan ya.
Nah, kita udah mengetahui nih si nilai B-nya itu sama dengan 1/4. Oleh karena itu, kita langsung masukin aja ke A sama dengan 2B. A sama dengan 2B. Biar kita tahu nilai A-nya berapa ya. Berarti A sama dengan 2 kalinya 1/4 gitu. Berarti nilai A-nya itu adalah setengah. Oke. Dan yang ditanya ini berapa 8 kali AB. 8 kali AB itu berarti 8 dikali setengah dikali B-nya tuh tadi 1/4 ya. Berarti 8 kali 1/8. Berarti jawabannya adalah 1. Beres. Jadi itu untuk pembahasan yang nomor 4. Sekian. Oke, jadi untuk pembahasan soal yang terakhir, nah ini tuh dari UTBK tahun 2019 juga. Jadi soalnya tuh nah, ini caranya juga kita masih menggunakan si teorema sisa yang fx itu sama dengan px dikali hx ditambah sx. Berarti nggak perlu ditulis lagi, soalnya kayak itu emang perlu dihafal dan diingat-ingat untuk teorema sisa ini ya. Nah, jadi kan kita pertama kali harus tahu dulu pembuat nolnya. Nah, pembuat nol dari si x-1 sama x+1. Dari x-1 itu pembuat nolnya itu adalah 1. Dan dari x+1 pembuat nolnya ini adalah -1. Kita kotakin biar nggak lupa. Nah, kita tulis dulu. Berarti P-1 itu sama dengan 10 dan P1 itu sama dengan 20. Itu sebagai kayak penanda gitu, kayak dibagi ini sisanya berapa. Jadi supaya nanti kita bisa eliminasi atau ngesubstitusiin si nilai A plus B-nya juga dengan mudah gitu. Nah, setelah kita udah nentuin si P-nya ada sama dengan berapa, kita masukin ke rumus yang teorema sisa yang tadi. Nah, rumusnya itu nih, Px sama dengan nih ya, Px itu sama dengan ini, kita masukin lagi x min 1 kali x kuadrat min x min 2 qx tambah ax plus b. Itu kita tinggal masukin nih, kan kita udah tahu nih ya, x min 1 itu pembuat nolnya adalah 1. Berarti kita pertama dulu kita masukin dulu nih si pembuat nol yang dari awal nih, kan ada pembuat nol min 1 sama 1. Kita masukin dulu yang min 1 ya. Nah, kita udah tahu kalau misalnya ini kita masukin tuh kan hasilnya tuh bakal jadi 0 ya. Karena nanti udah 0 semua, berarti sisanya tuh tinggal ini ax tambah b. Kalau misalnya min 1 dikali a itu kan berarti jadi min a ya. Berarti jadi min a plus b. Nah, lalu selanjutnya kita tahu kalau nilai P-1 itu sama dengan 10. Berarti tulis min A plus B itu sisanya sama dengan 10. Nah, lalu selanjutnya ini ada yang buat nilai P1. Berarti ini A plus B ya. Karena kan kalau misalnya 1 dikali AX tambah B itu kan nggak jadi negatif. Jadi A plus B sama dengan 20. Habis itu apa yang bakal kita lakuin dari si persamaan ini? Tentunya bakal kita eliminasi. Oke, kita eliminasi. Kita mau nyoret B-nya ya. Berarti jadi min 2A sama dengan min 10 ya. Berarti A-nya itu sama dengan 5. Setelah kita tahu A-nya sama dengan 5, kita bisa substitusi ke B-nya. Berarti ini 5 tambah B sama dengan 20. B-nya itu sama dengan 15. Kita udah dapet nih A sama B-nya. Oke,
Oke, kan selanjutnya tadi tuh kita udah dapetin nilai A sama B-nya. Kita tulis lagi aja biar gak lupa. A-nya itu 5 dan nilai B-nya itu adalah 15. Setelah itu gimana tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya itu kita pakai teorema sisa lagi untuk menentukan si hasil dari sisa pembagian dari PX oleh X-2. Yang pertama, kita harus tahu dulu si pembuat nol dari X-2 nya 2 ya, berarti X sama dengan 2. Kita masukin lagi nih yang PX nih. PX sama dengan X-1 X kuadrat min X-2 IX tambah AX tambah B. Cara cepatnya, karena kan kita udah tahu nih ya, kalau misalnya pakai yang itu hasilnya bakal 0, berarti otomatis udah tinggal sisa AX tambah B, dan sedangkan tadi AX tambah B nya kita udah tahu berapa gitu. Nah berarti cara cepatnya itu tinggal gini, kita masukin tadi pembuat nolnya tuh 2 sama dengan AX tambah B. A nya 5, X nya 2 ditambah B nya 15, berarti P2 ini itu sama dengan 10 tambah 15 alias 25. Nah jadi sekian untuk pembahasan yang nomor 5 yang terakhir. Jadi, sekian dari pembahasan soal polinomial dari berbagai soal SBMPTN dan juga UTBK. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih telah menyaksikan.